Bencana besar Amerika Serikat nggak kunjung berakhir dan masih berlangsung hingga saat ini. Badai salju yang menimpa kota Detroit mengancam jutaan penduduk yang berpotensi kehilangan tempat tinggal. Bencana ini mengakibatkan perekonomian negeri Paman Sam kembali terguncang dan mengalami kerugian besar. Anehnya Donald Trump justru masih mengusik negara lain di saat situasi dalam negeri nggak terkendali. Cetak Gol coba merangkum kerugian besar bencana salju Amerika Serikat sebagai berikut. Badai salju yang membekukan seluruh kota. Setelah dilanda banjir besar, Amerika Serikat kembali ditimpa musibah mengerikan. Kali ini negeri Paman Sam dirundung cuaca ekstrim yang menyebabkan badai salju. Lebih parahnya lagi, air di kawasan Detroit meluap akibat pipa utama yang jebol. Alhasil genangan air memenuhi kota dan berubah jadi es dalam sekejap. Bahkan bencana tersebut membuat mobil warga membeku sampai nggak bisa bergerak. Alhasil seluruh aktivitas di wilayah Detroit lumpuh total karena telah membeku. Akibatnya kota Detroit diprediksi bakal dilanda krisis ekonomi besar-besaran dalam waktu dekat. Sebab badai salju ini membuat seluruh aktivitas warga jadi terhambat. Penduduk pusat otomotif Amerika nggak bisa bekerja karena terus dihantui cuaca ekstrim. Selain itu, mayoritas warga juga harus beristirahat karena jatuh sakit. Di sisi lain, krisis yang menimpa Detroit diprediksi nggak akan mereda. Pasalnya, pejabat sekitar mengatakan adanya potensi bencana susulan yang lebih besar. Andy Beshear selaku gubernur Kentucky menyebut musibah ini sebagai yang terparah dalam 1 dekade terakhir. Menurutnya, warga harus berhati-hati dengan ancaman cuaca ekstrim. Kentucky, kita sedang menghadapi kondisi yang berbahaya dan mengancam nyawa di seluruh negara bagian. Situasi akan semakin sulit akibat banjir yang meluas dan cuaca buruk yang masih akan berlanjut. Harap berhati-hati jika memang harus bepergian, ungkap Beshear. Penduduk terancam kehilangan tempat tinggal. Badai salju yang menyerang kawasan Detroit kembali meninggalkan duka bagi Amerika Serikat. Setidaknya 14 orang telah meregang nyawa akibat bencana tersebut. Pemerintah setempat mengatakan masih ada beberapa korban yang menghilang. Proses evakuasi sangat sulit lantaran suhu mencapai minus 51 derajat Celcius. Di sisi lain, badai salju yang terjadi juga menjadi tamparan keras untuk penduduk sekitar. Pasalnya, 60 juta warga terancam kehilangan tempat tinggal akibat bencana ini. Sementara itu, badai salju juga mengancam kehidupan para turis. Sebab perjalanan mereka harus terganggu akibat pembatalan penerbangan di tengah cuaca ekstrim. Media Travel and Tour World memperkirakan 100 juta orang harus terjebak di Detroit. Hal tersebut membuat sejumlah hotel nggak bisa menerima tamu lagi akibat permintaan yang membludak. Selain itu, keadaan di wilayah Detroit semakin parah usai ditimpa badai salju. Kawasan yang semula padat penduduk, kini sepi dipenuhi es yang sangat ekstrim. Para penduduk harus terlantar dan gak bisa kembali ke tempat tinggalnya. Alasannya karena cuaca super dingin dan seluruh kota masih diselimuti salju tebal. Keuangan Amerika Serikat kembali boncos. Bencana badai salju yang melanda Amerika Serikat langsung memberikan dampak besar bagi ekonomi. Diketahui negeri Paman Sam harus keluar uang banyak untuk mengatasi berbagai masalah. Sebelumnya negeri Paman Sam sudah merugi 400 triliun akibat kebakaran hutan. Donald Trump pun disebut sedang kebingungan mencari dana guna mengatasi kerusakan badai salju. Untungnya kerugian ini nggak separah dengan bencana kebakaran hutan Los Angeles. Meski begitu, Amerika Serikat harus kehilangan aset seharga 17 miliar US dollar atau 277 triliun rupiah. Kerugian ini mencakup total dari kerusakan yang terjadi di kota-kota besar seperti Detroit. Belum lagi kerusakan ini juga memiliki imbas besar pada bisnis dan pasokan logistik di Amerika Serikat. Bahkan meteorologis asal Amerika Serikat yakni Jonathan Porter menyebut akan ada banyak bisnis yang hancur akibat bencana ini. Dengan masih adanya cuaca dingin, dampak dan gangguan dari badai musim dingin ini akan terasa lebih berat selama beberapa hari ke depan, ucap Porter. Dapatkan air fryer dari Sharp dengan mengklik link di bawah ini.
kamu bisa dapatkan potongan harga mencapai 7%. Memaksa Ukraina mengembalikan dana bantuan. Kerugian dengan angka super fantastis ini membuat Amerika Serikat kebingungan dan gak berdaya. Sampai akhirnya terlintas ide konyol dari Donald Trump selaku presiden. Pria berambut emas ini memutuskan mengambil kembali dana bantuan Ukraina. Usut punya usut, negeri Paman Sam sudah mensubsidi negara sekutu ini dengan nominal yang lumayan. Jumlahnya sangat besar, yakni mencapai 500 miliar dolar US atau sekitar 8.157 triliun rupiah. Angka gede ini membuat Trump disebut sampai memohon-mohon ke Ukraina. Saya mencoba mendapatkan uang itu kembali atau mengamankannya. Saya ingin Ukraina mengembalikan semua uang yang kami keluarkan, karena situasi kami saat ini sangat buruk, ucap sang presiden dengan nada memelas. Netizen pun dibuat tertawa mendengar permintaan Trump tersebut. Pasalnya, pria 73 tahun ini seperti rentenir galak yang hampir putus asa menagih utang. Saking frustrasinya, Trump gak mewajibkan Ukraina menggantinya dengan uang, melainkan dengan mengeruk sumber daya alam yang dimiliki negara berjuluk keranjang roti Eropa ini. Kami meminta mineral langka dan minyak, apapun yang bisa kami dapatkan. Kami harus mendapatkan uang kami kembali karena ini tidak adil, ucap sang presiden masih dengan nada lemas. Namun sayangnya upaya Trump ini langsung ditolak mentah-mentah oleh pemerintah Ukraina. Presiden Volodymyr Zelensky dengan tegas ogah mengembalikan dana tersebut. Saya tidak mengakui jumlah yang diminta oleh Gedung Putih atas bantuan militer Amerika Serikat. Saya tidak menandatangani sesuatu yang nantinya akan dibayar oleh 10 generasi warga Ukraina, ucap mantan pelawak ini. Donald Trump masih suka mengusik negara lain. Bencana demi bencana yang menimpa Amerika Serikat ternyata nggak berefek banyak. Negeri Paman Sam masih belum kapok berbuat rese ke negara lain. Sebut saja Iran yang belum lama ini mendapat sanksi tegas dari Amerika Serikat. Trump menilai kapal negeri para mullah telah melanggar wilayah laut Amerika Serikat. Kapal armada bayangan Iran berlayar untuk menjual dan mengangkut produk minyak bumi. Puluhan juta barel minyak mentah ini didistribusikan untuk kepentingan politik Iran. Ali Khamenei meminta Menteri Keuangan Iran yakni Scott Bessent untuk angkat suara. Iran terus bergantung pada jaringan kapal, pengirim dan perantara yang tidak transparan untuk memfasilitasi penjualan minyaknya, serta mendanai aktivitas untuk program nuklir dan rudal, ujar sang menteri. Mendengar fitnah keji ini, negeri para mullah justru marah besar. Haji Khamenei selaku pemimpin tertinggi nggak mau tinggal diam begitu saja. Bahkan sang panglima mengumpulkan para komandan angkatan darat Iran untuk balas dendam ke Amerika Serikat. Jika mereka mengancam kita, kita akan mengancam mereka. Jika mereka melakukan ancaman ini, kita akan melakukan ancaman kita. Jika mereka menyerang keamanan negara kita akan menyerang keamanan mereka tanpa ragu-ragu. Terang Khamenei dengan berapi-api. Buat kamu yang sangat gemar lari, tim Cetak Gol merekomendasiin sepatu Adidas Running Galaxy 6 yang kini diskon mencapai 30%. Cek linknya untuk info lebih lanjut. Itulah ulasan kerugian besar Amerika Serikat akibat ditimpa badai salju mengerikan. Bagaimana pendapatmu? Akankah rezim Trump semakin melemah dan negara lain balik menyerang negeri Paman Sam? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.